Shalom saudaraku dimanapun saudara berada saat ini. Siapkan hati kita untuk beribadah. Dengan segala kerendahan hati kita mau terbuka kepada lawatan Roh Kudus. Amin. Amin. Rindukan Tuhan lebih dari sebelumnya. Amin. Amin. Percayalah Tuhan akan melawat saudara dan saya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Yesus. Ya nama syada nama Yesus, Yesus yang layak, Yesus yang layak. Kuriana namo Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, saudaraku yang ada di rumah-rumah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, Yesus, hanya Kau yang disembah. Ada kemuliaan Tuhan di rumah-rumah, ada lawatan Tuhan di rumah-rumah. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Mari sembah Dia, oh, lama. Hanya Yesus yang ditinggikan, tidak ada lain yang lain. Oh, lama yang sandana, hiya lama sandana, hiya lama. Pandang Yesus, pandang Yesus, Kau yang tinggi, Kau yang mulia, Kau yang ajaib. Katakan dengan iman, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya, oh haleluya. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di rumah-rumah seperti di sorga. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu hari ini. Saat pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di bangsa kami hari-hari ini, kami bersyukur sebab kami tahu, kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa, pemerintahan kami ya Tuhan, buat presiden kami,
Pak Joko Widodo dan juga wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hamba-hambamu ini. Engkau Allah yang mengurapi mereka. Hikmat kebijaksanaan Tuhan taruhkan atas mereka. Mereka boleh memerintah di bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan Yesus keluarga besarnya, juga gembala rayon kami Pak Yongki, kedua wakil gembala rayon Pak Riza dan juga Pak Ari Nugroho, gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Pak Edwin Hariwardana dan keluarga besarnya. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai hamba-hambamu, pengurapan-mu terus mengalir atas hidup mereka. Roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit tidak akan menimpa hamba-hambamu oleh karena mereka ada dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat kota kami, kota Depok ya Tuhan, dan juga kota Jagakarsa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat anugerah-Mu buat kota ini ya Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa biarlah lawatan Tuhan terus terjadi atas kota Depok dan Jagakarsa. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Saat pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di rumah-rumah, di jalan, di mobil, dimanapun Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi mereka. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang mencengkeram mereka dan mereka diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami terus memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Dia besar dan layak dipuji. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat
menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 oh dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia
setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung, dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati saudara, rindukan firman-Nya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cintakan padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, oh, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu, khususnya hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya kami duduk diam, menyiapkan telinga jasmani dan telinga rohani kami, dan terlebih hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Berkati kami semua, urapi setiap kami yang ada di rumah-rumah saat ini, sedang menyaksikan tayangan ini, tayangan pemberitaan firman Tuhan. Engkau menjamah dan mengurapi setiap kami. Urapi juga firman-Mu ya Tuhan, sampai kepada setiap kami dan kami siap melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Nama Yesus dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan dan bersukacita. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa dan saya yakin saudara dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Baik, mari kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran saudara, kalau perlu catatan saudara, jangan ragu-ragu ya. Siap menerima taburan firman Tuhan dan juga mujizat kuasa firman Tuhan.
Hari ini pemberitaan firman Tuhan saya berikan judul tahan uji. Singkat jelas ya, yaitu apa? Tahan uji. Saya berdoa judul firman Tuhan dan ulasannya juga pengajarannya cocok buat saudara. Kenapa? Karena kita sedang benar-benar masuk dalam keadaan di mana anak-anak Tuhan dipersiapkan supaya apa? Tahan uji. Puji Tuhan. Kita masuk dulu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang tahan uji ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kita buka di dalam Roma 5 ayat 3 sampai ke 5 ya. Roma 5 ayat 3 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Puncaknya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ini firman Tuhan yang kita sudah sama-sama membacanya, kita imani bersama-sama, dan jelas ada tahapan-tahapan di sana ya. Ada keadaannya seperti apa dan sikap kita harus bagaimana, kemudian naik lagi. Ada yang timbul kemudian naik level lagi, ada yang timbul lagi berikutnya sampai pada puncaknya ada timbul yang namanya pengharapan. Dan keadaan pengharapan itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita katakan amin. Apa yang dimaksud dengan tahan uji dalam ayat ini? Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan tahan uji. Supaya kita pada saat kita bicara, pada saat kita juga menguatkan orang lain, kamu harus tahan uji dong, kamu harus kuat dong, kamu harus bisa lulus ujian ini. Supaya mendapatkan satu berkat, mendapatkan satu kekuatan yang baru. Tetapi seringkali kita tidak mengerti, ya lupa atau mungkin belum tahu memang arti daripada tahan uji khususnya di ayat ini. Ya, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dokime. Tahan uji dalam ayat ini ditulis dengan kata dokime. Artinya adalah pengalaman. Ternyata tahan uji ada pengertian yang lain, yaitu pengalaman. Yang kedua artinya adalah pembuktian. Jadi bicara tahan uji itu bicara pengalaman. Bicara tahan uji bicara pembuktian. Ada suasana atau ada sebuah peristiwa di mana kita dan Tuhan ada di dalamnya. Ya, ada juga satu proses di mana janji Tuhan sedang dibuktikan di situ. Nah, makanya saudara dan saya, kalau saudara dan saya bilang bahwa saya mau menjadi orang yang tahan uji, berarti saudara sedang dipersiapkan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Kalau saudara berkata, Tuhan ajar aku supaya aku tahan uji, artinya saudara sedang berdoa bahwa supaya janji Tuhan, firman Tuhan yang mengandung janji itu dibuktikan dalam hidup saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin, yang bersuka cita katakan amin. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu terus menggali dan mengerti bagaimana kata tahan uji ini ya. Roma 5 ayat 4 dikatakan dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris supaya saudara lebih lengkap. Dikatakan endurance produce proven karakter. Jadi tahan uji ini ternyata proven karakter. Karakter yang sudah terbukti. Nah, makanya tadi ada kata pembuktian. Kenapa? Firman Tuhan sedang dibuktikan, saudara merespon dengan karakter yang terbukti, melewati ujian-ujian, melewati ada tantangan-tantangan, dan kemudian firman Tuhan teruji di sana, terbukti di sana, saudara pun keluar dan memiliki yang namanya karakter yang teruji, terbukti, proven karakter, ya. Dan proven karakter akan menghasilkan hope, pengharapan. Tadi kita sudah baca, ya. Baik, paling tidak Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 berkat kalau saudara masuk dan mengalami yang namanya proses tahan uji ini. Jadi jangan dihindari. Kalau Tuhan izinkan saudara masuk, tadi ada tahapannya ya. Tahapan yang pertama ada kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Oke, ada ketekunan, mulai ketekunan dibentuk kedisiplinan, dibentuk bagaimana kita untuk gigih di dalamnya secara konsisten terus menerus, kemudian menimbulkan yang namanya tahan uji. Kalau sudah tahan uji, jangan berhenti, maju lagi, karena di dalam setelah proses tahan uji ada yang namanya pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, ya, tidak mengecewakan. Paling tidak ada 3 berkat di dalam tahan uji, ya.
Saya berdoa saudara menyimak dengan baik supaya saudara setelah firman Tuhan ini menangkap betul-betul berkat yang Tuhan sediakan di dalam tahan uji. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, firman Tuhan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi yang pertama jelas ayat firman Tuhan tadi mengajarkan kepada saudara dan saya ada pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Janjinya ya dan amin. Boleh berkata janjinya ya dan amin. Sekali lagi janjinya ya dan amin. Bapak saudara kasih Tuhan terus tanamkan dalam hati pikiran saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah mengecewakan. Pasti digenapi dalam hidup saya. Pasti digenapi dalam hidup saya. Setiap pagi saudara berdoa pasti digenapi dalam hidup saya. Saudara, iman saudara akan timbul. Iman saudara akan bangkit. Janji apa saja? Yang pertama sudah pasti, janji keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukankah itu janji yang luar biasa? Mahal harganya. Yesus harus mati, memberikan nyawanya di kayu salib untuk saudara dan saya. Terima janji itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Jangan hanya sebagai berita, jangan hanya sebagai pengetahuan, jangan. Tapi betul-betul terima dalam hati dan hidup saudara. Janji keselamatan itu. Sehingga apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, keselamatan itu juga ada di dalamnya. Saudara bekerja ada keselamatan, saudara berkeluarga ada keselamatan, saudara mendidik anak saudara ada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Jadi keselamatan bukan hanya berbicara saat saudara terima Yesus menerima keselamatan, betul itu. Tetapi prakteknya saudara harus menerima dan membuktikan bahwa keselamatan itu juga sedang ada dalam setiap langkah hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Di jalan saudara mengalami keselamatan, betul? Dimanapun saudara berada, di mobil saudara mengalami keselamatan, puji Tuhan. Saudara dihalau dari segala roh maut, roh kecelakaan. Haleluya. Saudara dihalau dari segala roh sakit, penyakit. Saudara dihalau daripada setiap roh jahat yang mencoba mengintimidasi saudara. Haleluya. Kenapa? Ada keselamatan dalam saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada janji perlindungan, ada janji pemulihan. Kalau yang sakit, saya berdoa dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari apapun sakitnya, apapun sakitnya. Mau sakit demam, sakit pilek, mau sakit kanker, sakit tumor, mau sakit corona, apapun. Dalam nama Yesus, kuasa nama Yesus lebih berkuasa dari segala sakit penyakit yang ada di dunia ini. Yang percaya bersuka cita katakan amin. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 24 dikatakan demikian. Perhatikan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, jadi bukan hanya ayat itu tadi saja yang mengajarkan bagaimana di dalam keselamatan itu ada pengharapan. Saat ini kita terima keselamatan. Tetapi nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, jaminan keselamatan itu tetap ada. Yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan adalah seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar saat ini, tetapi nanti saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya diselamatkan masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Dan Roma 15 ayat 13 berkata demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa. Kekuatan saudara mungkin bisa habis ya. Kalau kita sudah seharian bekerja, paling sore gitu sudah capek ya. Kekuatan manusia juga terbatas, kekuatan otak kita terbatas, kekuatan mata kita terbatas ya. Tetapi ayat firman Tuhan berkata apa? Semoga Allah sumber pengharapan. Kalau saudara terus bergantung kepada sang sumber pengharapan, perhatikan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, terima kekuatan Roh Kudus dalam nama Yesus. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi tidak pernah kendor, apinya menyala-nyala terus, tenaganya ada terus. Betul, secara jasmani saudara perlu istirahat, betul. Tetapi kalau saudara sedang diforsir untuk melakukan satu hal, melakukan satu pelayanan mungkin, melakukan satu pekerjaan yang harus saudara tuntaskan, saudara akan diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Tanpa sadar saudara setelah melewati pelayanan, melewati sebuah pekerjaan, saudara berkata, selesai juga ya, padahal tadi kayaknya berat sekali. Tadi kayaknya harus mengerahkan segala daya upaya, mungkin gak selesai, mungkin kelelahan, tetapi puji Tuhan ternyata bisa terlewati dan terselesaikan. Saudara bisa keluar dari tekanan, saudara bisa keluar dari ancaman bahkan. Kenapa? Kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam pengharapan saudara. Berapa banyak hari-hari ini yang orang sudah kehilangan pengharapan, sudah putus pengharapan. Kalau wah ini sudah pandemi, saya menerima banyak surat
di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan hari-hari ini, bagaimana mereka mengeluh karena kondisi keadaan seperti ini. Bahkan ada yang sudah mengatakan, wah lebih baik sudah Pak tutup aja, sudah nggak tahu sampai kapan bukanya. Sudah nggak perlu lagi dispensasi, pertolongan, insentif, subsidi, sudah nggak perlu, sudah putus pengharapannya Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Banyak di luar sana yang keadaannya seperti itu. Tapi saya percaya dan saya berdoa buat saudara semua, di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mengecewakan. Yang percaya boleh katakan amin, yang percaya boleh katakan amin, boleh tangannya taruh di dada. Di dalam Tuhan pengharapanku tidak mengecewakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama adalah saudara menerima berkat, yaitu apa? Pengharapan. Pengharapan. Bagaimana kalau orang tidak punya pengharapan saudara? Tidak jelas jalan mengarah kemana, nggak jelas, bingung mau kemana, mau melakukan apa, bingung. Tapi buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, saudara punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh karena itu kita jelas mengarah kemana. Saya mau takut akan Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan, saya mau bekerja dengan takut akan Tuhan, saya mau memimpin keluarga dengan takut akan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara tahu arahnya kemana. Karena saudara punya pengharapan. Puji Tuhan. Berkat yang pertama, tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Yang kedua, dikatakan demikian. 2 Korintus 9 ayat 13. Ya, 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji, nah ini level berikutnya, setelah tahan uji, dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah. Ya, kalau yang tadi adalah satu proses tahapan, kalau saudara tahan uji maka ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, step berikutnya adalah oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Jadi ada berkat bagaimana saudara melewati satu proses tahan uji, kemudian saudara diberkati, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada bersyukur di dalamnya, sehingga dengan mudah saudara memuliakan Tuhan. Dengan mudah orang lain pun memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik, itu berkat. Kalau saudara tidak ada rasa sukacita, saudara tidak ada rasa damai sejahtera, tidak ada rasa bersyukur dalam hati saudara, bagaimana mungkin saudara memuliakan Allah? Ya, saudara mulai mengerti kenapa memuliakan Allah itu suatu berkat. Karena kondisi hati dan hidup saudara sedang dibenahi oleh Tuhan, sedang diperlengkapi oleh Tuhan, sedang diberikan blessing oleh Tuhan, yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera. Karena saudara sudah tahan uji. Melewati tahan uji ada pengharapan. Begitu ada pengharapan tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Oh, sukacita saudara mulai timbul, mulai muncul. Gairah saudara mulai bangkit, ya. Dan damai sejahtera saudara berlimpah-limpah. Kebahagiaan saudara mulai datang. Barang mungkin belum diterima, berkat fisik mungkin belum diterima, tetapi hati saudara berlimpah dengan sukacita. Karena saudara tahu pengharapan saudara dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak mengecewakan. Makanya saudara bisa dengan mudah memuliakan Allah. Pada saat saudara memuliakan Allah, ingat baik-baik, Tuhan tidak akan lama-lama menghambat atau menahan berkatnya buat saudara. Termasuk berkat fisik, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan merasa takut, terintimidasi dengan kata tahan uji. Karena di dalamnya ada apa tadi? Ada pengalaman, ada pembuktian firman Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang bersuka cita katakan amin. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dan pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk apa? Garis bawah ya, memuliakan dan memuji Allah. Ujung-ujungnya apa? Memuliakan dan memuji Allah. Jadi ada satu rentang waktu di mana saudara sedang dipersiapkan hari-hari ini. Ada satu masa di mana saudara sedang dipersiapkan hari-hari ini. Untuk saudara mencapai satu titik yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yaitu apa? Satu titik di mana kita tahan uji, termasuk hari-hari ini. Ya. Saudara dan saya sedang diajar, diperlengkapi supaya saudara tahan uji. Levelnya saya nggak tahu, levelnya saudara dan saya mungkin bisa berbeda. Tahan uji yang bagaimana, level yang keberapa. Tapi intinya saudara sedang dibawa pada satu proses, tahapan, yaitu tahan uji. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik,
Proses ini adalah untuk supaya saudara dan saya suci dan tak bercacat celah menjelang hari Kristus, ya, hari kedatangan Kristus. Yang ujung-ujungnya sekali lagi yaitu apa? Memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan, ya. Jelas bahwa apa yang diajarkan Tuhan mengenai bagaimana supaya saudara tahan uji, ujung-ujungnya Bapak Saudara, supaya saudara dan saya memuliakan Tuhan, supaya orang lain memuliakan Tuhan. Contoh sederhana, kalau saudara sedang di kantor, semua mengeluh, semua sedang bersungut-sungut karena kondisi, karena keadaan, mungkin ada dipotong gajinya, mungkin ada dikurangi uang transportnya, mungkin ada dirumahkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, karena kita diajar untuk tidak mengeluh dan kita bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa melewati proses ini. Dan pada saat kita bisa melewati proses ini bulan demi bulan, saudara sedang dimasukkan dalam satu proses tahan uji bulan demi bulan. Bulan pertama, tahan uji. Bulan kedua, tahan uji. Bulan ketiga, tahan uji. Maka yang dipermuliakan adalah Allah kita yang luar biasa. Itu ternyata anak Kristen sekalipun begini ya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sekalipun seperti ini, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap bersyukur, mereka tahan uji, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang tahan uji. Pada saat keadaan normal Bapak Saudara yang kasih Tuhan, maka pimpinan saudara, bos saudara, rekan-rekan saudara, partner saudara akan berkata, kalau mau cari partner, cari yang seperti ini. Dia tahan uji. Kalau mau cari karyawan, cari yang seperti ini. Kalau mau cari rekan pelayanan, cari yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tahan uji. Yang mengerti rencana Tuhan yang luar biasa katakan amin. Bersukacita katakan amin. Puji Tuhan. Mazmur 26 ayat 1-2. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Jadi kalau saudara ingin ingin dikatakan sebagai anak Tuhan yang tahan uji, jangan ragu saudara untuk masuk dalam sebuah tantangan. Jangan dihindari. Saudara tidak akan keluar sebagai anak Tuhan yang tahan uji kalau tidak pernah masuk ujian. Gimana mau tahan? Diuji pun belum. Begitu ya. Jadi prinsip logika yang sederhana, bagaimana bisa kita dikatakan anak Tuhan yang punya ketahanan sementara masuk ujian pun belum. Ya, oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan seperti Daud, bahkan dia mengatakan apa? Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Tapi ingat ayat di atasnya mengatakan apa? Aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau saudara yakin dengan hal itu, saudara siapkan hati dan hidup saudara supaya masuk dalam proses level berikutnya, yaitu apa? Menjadi anak Tuhan yang tahan uji. Saya percaya saat saudara melakukan hal itu, ujungnya ada pengharapan. Luar biasa. Yang kedua, ujungnya adalah memuliakan Allah. Itu berkat Bapak Ibu, itu berkat semua. Ya. Yang terakhir, berkat yang ketiga, kalau saudara dalam keadaan atau dalam satu posisi tahan uji, ya, beroleh mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, nah ini ya, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jadi tahan uji ini bukan sekedar hanya untuk ngetes-ngetes gitu ya, enggak ya, bukan hanya sekedar untuk coba-coba, bukan. Tapi ada maksud di dalamnya untuk juga mengukur kadar kasih kita kepada Tuhan. Ya, kadar kasih kita kepada Tuhan. Sampai pada ujungnya saudara menerima yang namanya apa? Mahkota kehidupan. Ini firman Tuhan yang katakan. Berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Saya berdoa setiap kita anak-anak Tuhan, saudara yang di rumah-rumah saat ini, saya berdoa di tempat ini supaya saudara menerima mahkota kehidupan. Amin. Kenapa? Artinya saudara sedang dipersiapkan supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Itu doa saya Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Termasuk yang untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, bahkan anak-anak balita batita, orang tua, opa oma, semuanya memiliki satu karakter yang luar biasa, yang
sungguh Tuhan nanti-nantikan, yaitu karakter anak-anak Tuhan yang tahan uji. Ada satu quote yang saya ambil, dikatakan demikian, pencobaan dan ujian dapat mendekatkan kita kepada Kristus. Jadi makanya ada level mengasihinya, kadar mengasihinya semakin naik. Saat saudara diizinkan atau sedang dipersiapkan masuk dalam proses tahan uji, maka levelnya akan naik. Ya, saya akan tutup dalam sebuah ilustrasi. Ya, saudara mungkin tahu apa yang namanya anak panah. Ya, anak panah anggaplah terbuat dari kayu khusus memang, tetapi anak panah itu kayu tersebut sebelum jadi anak panah harus diolah terlebih dahulu. Ya, batangnya harus dipersiapkan, dipotong, diserut dulu, dihaluskan, dibikin senter dulu, betul ya? Karena pada saat nanti dipakai harus lurus, nggak boleh melenceng. Ya, kemudian kepalanya pun dibikin ada belatinya, ada pisaunya di sana. Ini saya berkata anak panah dalam konteks zaman dulu ya. Mungkin kalau sekarang sudah pabrik gitu ya. Jadi yang zaman dulu itu dipoles dulu itunya. Ya, kemudian ditempa pisaunya, dipukul, dibakar lagi, dipanaskan, ditempa lagi. Ya, kemudian ditimbang lagi, disentris lagi supaya betul-betul presisi. Ya, setelah jadi pun Bapak Saudara yang kasih Tuhan tidak langsung dipakai. Ya tentu dikasih bulu di belakangnya sebagai penyeimbang, ya. Sudah rapi, seolah-olah anak panah ini sudah merasa, oh saya sudah siap dipakai. Saya sudah melewati ujian-ujian, digosok-gosok, diserut-serut sudah lewat, ditempa-tempa sudah lewat. Sekarang waktunya saya dipakai. Ternyata saudara, anak panah yang sudah jadi tadi, sudah banyak tadi, tidak langsung dipakai. Dimasukkan dulu ke dalam satu kantong atau selongsongnya begitu ya, dalam tabungnya. Saudara tahu isi tabung itu keadaannya seperti apa? Keadaannya tentu tidak seperti keadaan yang baik dalam arti bersih dan lain sebagainya. Enggak, biasa saja, mungkin bahkan gelap ya, karena tidak ada lampunya di situ. Anak panah dimasukkan ke dalam selongsong, ke dalam tabungnya dalam keadaan gelap. Anak panah itu mungkin kalau bisa bercerita dia berkata, aduh kenapa dimasukin ke dalam gelap lagi nih. Saya kan udah diproses, sudah diserut-serut, sudah ditempa-tempa. Bukannya saya dipakai langsung, kok malah dimasukin keadaan yang gelap. Sampai satu ketika anak panah satu diambil dan dipakai oleh sang pemanah, ditarik ke belakang. Anak panah mulai, waduh siap-siap nih. Tapi kenapa saya ditarik lagi ke belakang? Bukannya saya harusnya meluncur ke depan? Bukankah saya harusnya meluncur menuju sasaran? Tapi kenapa saya harus ditarik ke belakang lagi? Seolah-olah hidupnya atau prosesnya seolah-olah jadi mundur. Dia tidak tahu. Pada saat dia ditarik ke belakang sampai pada titik tertentu, sang pemanah melepaskan anak panah ini dan mencapai tepat pada sasarannya, yaitu tujuan daripada anak panah ini dibuat. Saudara kasih Tuhan, kalau seandainya anak panah ini tidak tahan uji dalam setiap prosesnya, kalau anak panah ini tidak tahan uji saat dia ditempa, apa jadinya? Akan menjadi anak panah yang gagal, akan menjadi pisau yang gagal, akan menjadi sebuah senjata yang gagal, yang ada dibuang, dibakar, tidak berguna. Saya berdoa kita semua mengerti makna daripada ilustrasi ini, bahwa saudara dan saya adalah anak panah yang disediakan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk meluncur menuju sasaran sesuai rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu terima 3 berkat ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan. 3 berkat di dalam tahan uji. Yang pertama, menimbulkan pengharapan. Jangan lepaskan pengharapan itu. Jangan sibuk dengan keadaan prosesnya. Tapi pandang bahwa pengharapan yang Tuhan berikan tidak mengecewakan. Yang kedua, memuliakan Allah. Ini berkat saudara. Kenapa? Orang yang memuliakan Allah itu sikap hatinya berlimpah dengan ucapan syukur, dengan sukacita damai sejahtera. Dan bonusnya udah pasti diberkati. Secara materi Bapak Saudara yang kasih Tuhan akan jauh lebih mudah tentu saja. Tetapi yang pertama secara rohani, secara hati saudara diberkati dan akhirnya saudara memuliakan Allah. Yang ketiga, saudara beroleh mahkota kehidupan. Saya berdoa 3 berkat ini saudara terima di dalam saudara, dipersiapkan bahkan sedang masuk dalam proses tahan uji. Jangan mundur, jangan patah pengharapan, jangan putus pengharapan, maju terus. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, satukan hati kita, fokuskan hanya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan Yesus.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang tahan uji. Sekalipun Tuhan izinkan masuk dalam satu proses ujian demi ujian, baik keadaan, ekonomi, baik secara keuangan, secara karakter, apapun ujian yang Tuhan taruhkan dan izinkan dalam hidup kami mengerti Tuhan sedang membawa kami untuk kami bahkan menerima berkat di dalam tahan uji itu. Yaitu berkat pengharapan yang tidak mengecewakan, berkat damai sejahtera sukacita yang membuat kami memuliakan Allah, dan berkat bagaimana kami memperoleh mahkota kehidupan. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Nama Yesus dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan siap menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.